Ada sebagian kelompok salah paham dengan omongan yang kami sampaikan ini, dengan kandungannya. Mereka mengatakan, Ustadz, kenapa sih Asy'ariyah itu, Syafi'iyah yang bermadzhab itu, kenapa sih tidak gampang percaya kepada hadis? Masya Allah. Kan kalau sudah hadis, ya sudah itu hadis baginda Nabi, tinggal ambil saja. Kita sepakat. Kalau sudah apa kata Allah, kata baginda Nabi kita ambil. Tapi dalam hal memahami apa kata Allah atau firman-firman Allah, firman-firman atau sabda-sabda baginda Nabi harus dengan ilmunya, dengan penuh kehati-hatian, bukan sembrono, bukan sesuai dengan pemahamanmu yang tidak berdasarkan ilmu, tidak. Maka para ulama beda dua, proses memahami itu ketat detail. Saat sudah dipahami hukumnya langsung tunduk patuh, selesai. Nggak ada pertanyaan apa-apa, sudah tunduk patuh. Ini sikap seorang muslim. Contoh, ada hadis yang mengatakan di situ contohnya, barang siapa yang merendahkan pakaiannya di bawah mata kaki maka dia di neraka. Ada kelompok mengatakan, kenapa kok kalian katakan makruh? Kan dalam mazhab kita itu makruh saja, tidak sampai haram. Kan hadisnya di neraka, nggak mungkin makruh kalau ujungnya ke neraka. Sebentar. Kenapa harus sebentar-sebentar? Kan langsung dipahami enak. Bukan begitu, bro, kata Elsa, kasih tahu dia. Ini agak susah nih kasih taunya. Betul bahwa hadis itu hadis sahih, tapi ada hadis lain yang menyatakan bahwa yang merendahkan pakaiannya di bawah mata kaki yang masuk neraka itu kalau khuyala itu karena dasar kesombongan, orang pengen pamer, orang sombong. Sedangkan kaidah usul fiqhnya kan kita nggak bisa ngambil hukum tanpa ada dasar hukumnya, tanpa ada kaidahnya. Kaidahnya usul fiqh itu gimana kata usul fiqh? Al mutlaq yuhmalu 'alal muqayyad. Perkara yang mutlak tanpa syarat harus difahami sesuai dengan syaratnya. Tadi kan yang merendahkan pakaian di bawah mata kaki dia masuk neraka. Tapi ada riwayat lain merendahkannya itu karena kesombongan. Berarti makna riwayat yang pertama itu dengan syarat. Syaratnya apa? Dengan kesombongan. Berarti makna hadisnya difahami bagaimana? Barang siapa yang merendahkan pakaiannya di bawah mata kaki karena kesombongannya maka dia di neraka jahanam. Berarti kalau tidak sombong tidak masuk neraka, cuman tidak baik, makruh, dia melanggar sunnah gitu. Jadi hati-hati dalam memahami. Ada enggak dari lainnya? Ada. Sayyidina Abu Bakar dan sahabat lainnya bertanya saat mendengar hadis ini. Sayyidina Abu Bakar itu tubuhnya kurus, sehingga kalau pakai pakaian itu pakaiannya selalu di bawah mata kaki. Sayyidina Abu Bakar takut masuk kategori yang masuk neraka. Kata baginda Nabi, kalau kamu tidak, karena kamu tidak sombong, berarti kalau tidak sombong tidak masuk neraka, kan gitu. Jadi ada namanya cara memahami, itu butuh proses, itu butuh ilmu, itu perlu kehati-hatian. Setelah difahami, tahu hukumnya, oh hukumnya A, baru kita tunduk patuh, sudah selesai. Hukumnya A, siap. Bahkan mungkin 2 tangan 2 kaki mungkin gitu, hormat. Tapi dalam proses memahami ini beda lagi, jangan salah paham ya. Makanya yang memahami itu bukan kita, bukan kelas-kelas kita, Masya Allah bahasa Arab nggak paham. Kalaupun paham juga baru belajar, anak-anak kita baru belajar berapa ratus atau berapa ribu kosakata, nggak banyak. Sedangkan yang bisa memahami hukum itu harus menjadi ahli di bidangnya, nggak sembarangan. Jadi gitu ya, intinya kita praktekkan puasa Ramadan hukumnya wajib, selesai, laksanakan gitu. Tarawih hukumnya sunnah, selesai, laksanakan karena sunnah. Sahur hukumnya sunnah, laksanakan, jangan mentang-mentang sebelum tidur sudah makan kemudian gak sahur, jangan. Walaupun seteguk air sahur saja karena sunnah. Buka puasa hukumnya, oh jangan tanya Ustadz, udah lapar memang. Jangan tanya kalau buka puasa, udah lapar nggak usah disuruh.
Iya, tapi ada sunnahnya. Sunnahnya kapan? Bersegera. Jangan nunggu nanti, bersegera. Kan begitu ada aturannya. Sudah, kalau sudah jelas hukumnya begini. Sholat witir, sunnah, laksanakan. Terus apa lagi? Ghibah menggunjing, haram, tinggalkan. Bohong, dusta, haram, tinggalkan. Menggugurkan pahala puasa kita akan bahas, tinggalkan.